Ada orang yang sudah tua, matanya buta. Nabi ke sana memberi makan orang tua itu. Oh, begitu ya. Kalau begitu, saya akan bawakan gandum. Tolong kamu buat sama dengan ketika dulu kau buat untuk Nabi. Aku akan bawa cari orang itu. Singkat cerita, dibawa Sayyidina Abu Bakar. Dicari di ujung kota Madinah, betul ada orang tua matanya buta. Dideketin, disuapi. Orang tua itu bilang, makanan yang saya rasakan, saya makan saat ini sama dengan yang saya rasakan saya makan pada beberapa waktu yang lalu. Tetapi orang yang menyuap sepertinya bukan orang biasanya. Sayyidina Abu Bakar menjawab, benar, aku bukan orang yang biasanya. Oh, kamu kenal dengan orang yang biasanya itu? Kenal. Kemana dia? Sudah meninggal dunia. Aduh, saya belum sempat terima kasih. Bahkan saya belum sempat tanya siapa namanya, belum sempat kenalan. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, oh belum kenal, belum. Tapi dia kalau suapin lembut, halus, harum, merasa nyaman, nikmat berdekatan dengan dia. Kamu kenal dia? Kenal. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Itu orang tua, rupanya agamanya Yahudi. Gemetar dia. Muhammad, iya. Luar biasa. Hampir tiap hari aku duduk di sini, aku bilang sama orang-orang yang lewat, jangan percaya Muhammad, jangan percaya Muhammad. Dia pembohong, dia tukang sihir, dia orang gila. Hampir tiap hari aku katakan begitu. Itu Muhammad, iya. Luar biasa sekali akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang kadang-kadang sikap dan sifat rahmah ini hilang dalam diri kita, terlepas, berkurang. Kita kadang-kadang begitu cepat bermusuhan dengan orang, mau dekat dengan orang begitu susah. Begitulah, tapi kalau mau musuh sama orang begitu cepat. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, yang namanya dunia medsos, ngeri tidak Bu? Mengerikan tidak? Ada manfaat, ada, tapi mudaratnya juga tidak sedikit. Na'udzubillah min. Kadang-kadang ada orang baik-baik dihakimi di medsos. Tuh, ada nggak begitu? Ada lagi aib orang diumbar, dibongkar di medsos. Ada nggak begitu? Ada lagi masalah rumah tangga suami istri, cuman masalah mereka berdua, keluarga nggak ada yang tahu, tetangga nggak ada yang tahu, tidak ada orang lain tahu. Dia bongkar masalahnya di medsos. Dipikir akan dapat solusi, malah banyak yang jadi kompor. Oh sebegitu karena PPI cua, memang kita tahu dari lalu. Padahal dia tidak tahu, dia karang-karang. Rahmat, kasih sayang, kelembutan, keikhlasan. Ya namanya orang, sekali lagi, kita mau dapat orang sempurna di mana? Apapun latar belakang dia, pasti ada plus dan minus. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau macam orang begini, ya ada plus minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita cuma pandai melihat kekurangan orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan bisa melihat kekurangan yang ada dalam diri kita. Tapi kalau pandai kita melihat dan menilai kebaikan orang lain, kita akan pandai mengoreksi dan mengevaluasi diri kita. Macam tadi dalam sambutan disampaikan, ini momen yang pas untuk kita introspeksi, untuk kita evaluasi, untuk kita koreksi. Sampai tadi dikatakan kesempatan itu bak kaca. Kesempatan itu apa?
kadang-kadang dalam khutbah Jumat saya sampaikan, kalau ingin tahu sebenarnya Islam, lihatlah sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu Islam kafah. Jangan sampai sekarang ini kita salah menilai, salah melihat perkembangan umat Islam yang kadang-kadang maaf-maaf begitu beragam, begitu beraneka, dan kadang-kadang juga susah untuk dikendalikan, susah untuk disatukan. Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau sempat sampaikan, umat Islam, kata beliau, kadang-kadang bisa diumpamakan seperti dedaunan yang kering. Itu yang bilang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Maksudnya bagaimana, Kiai? Kamu lihat itu daun yang kering, begitu dikumpulkan, bisa dikumpulkan, tapi cepat sekali untuk berserakan kembali. Datang angin, daun yang kering dikumpulkan, bubar lagi. Tidak sampai di situ, namanya daun kering, begitu mudah untuk dibakar. Makanya melalui momen peringatan Maulid Nabi ini kesempatan bagi kita, ayo kita tingkatkan kesungguhan, kemauan kita, keseriusan kita untuk meneladani akhlak mulia, perangai mulia, sifat mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau diceritakan, luar biasa akhlak beliau. Masalah tawadhunya, masalah ikhlasnya, rasa malunya, rahmatnya, luar biasa. Kita teladani beliau. Kemudian bagaimana kita mengamalkan sunnahnya? Waduh, sunnah Nabi kan banyak. Ambil, amalkan yang sekiranya berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, yang mudah, yang mampu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan Nabi dalam aktivitas kita sehari-hari? Sering saya bilang, nasihat untuk saya dan kita semua, ketika kita makan, sudahkah kita menghadirkan Nabi? Apakah bisa makan menghadirkan Nabi? Bisa. Caranya bagaimana? Ketika kita makan, kita amalkan sunnah beliau. Ada orang mungkin kebiasaan makan dengan tangan kiri. Begitu dia hadir Nabi, dia sadar, cepat-cepat dia berhenti, dia berubah dengan tangan kanan. Kenapa kamu berubah dengan tangan kanan? Saya ingat sekarang, saya baru sadar Nabi SAW makan mengajarkan kita menggunakan tangan kanan. Begitu juga minum. Itu masalah-masalah yang kecil kita amalkan dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, amalan keseharian kita sangat berpengaruh untuk menunjang, menopang, membantu kedekatan antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan melalui peringatan Maulid hari ini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kita pulang, kita bisa semakin semangat dan rajin menjalankan perintah-perintah Allah. Pulang, kita semakin giat, rajin mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Bahkan kalau kita tidak tahu, kita cari tahu. Kita pulang, kita semakin giat dan rajin untuk bisa meneladani akhlak dan kelembutan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan insya Allah harapan dengan berkah Maulid ini, kita khususnya umat Islam di Kota Manado bisa semakin solid, bisa semakin kompak, dan bisa semakin kuat persatuannya. Amin ya Rabbal. Sebentar kami memohon untuk memberikan doa kepada kita semua nanti di penutup Bapak Kiai Haji Sya'ban Mauludin, orang tua kita. Beliau mewakili Ketua MUI Provinsi Sulawesi Utara. Saya itu sekaligus sampaikan Pak Amir, sudah banyak yang bilang persiapan untuk jadi Ketua Umum MUI Provinsi, tapi kesempatan juga saya sampaikan saya belum bersedia. Ya, nanti kalau diadakan Musda Provinsi Sulawesi Utara untuk MUI, saya belum bersedia jadi ketua. Cukup di Manado dulu. Ini Manado aja sudah bisa dibilang belum selesai, berat dan lain sebagainya yang orang boleh bikin. Betul Pak Imam?
Pak Imam, Manado atau provinsi? Manado. Saya tanya imam-imam sudah. Jadi sebentar kalau MUI provinsi mengadakan musda Pak Saban, saya menyatakan belum bersedia untuk jadi ketua umum. Ya, karena sudah banyak yang bilang, sudah banyak. Ya terima kasih lah. Tapi ini Manado, saya pikir ladang untuk saya dakwah, ladang untuk saya berkhidmat masih belum selesai. Termasuk Pak Haji Arsad memberikan masukan sama saya, Ustaz, ini garap Manado dulu kasih bagus. Ini alhamdulillah MUI Kota Manado sudah kelihatan perannya di tengah umat. Alhamdulillah. Hubungannya antar umat beragama MUI Manado, alhamdulillah termasuk pelopor. Bagaimana Pak Pendeta? Bikin komunikasi jaringan tanpa batas. Kita bangun komunikasi dan jaringan. Ini juga Ibu Kemenag, saya lapor sekaligus sudah membentuk forum komunikasi MUI, Imam dan PCM sekota Manado. Alhamdulillah sudah dibentuk grup WA-nya dan sudah pertemuan hari Sabtu yang lalu. Ya, insya Allah akan diadakan pertemuan secara berkala. Dengan begitu bisa sinergi. Bukan imam sendiri jalan, bukan MUI sendiri jalan, ini kita jalan semua. Siapa tahu ke depan dengan majelis-majelis salim dan yang lainnya. Insya. Makanya nanti insya Allah sebentar menutup kami mohon kesediaan Bapak Haji Saban Mauludin untuk mendoakan majelis kita pada hari ini semoga bisa semakin barokah. Ini mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita bisa menambah silaturahim semakin kuat dan kekerabatan kita bisa semakin kokoh. Ingatnya lebih panjang kalau bicara sejarah. Nabi SAW butuh waktu yang cukup panjang. Tapi yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa petik sehingga kita bisa menjadikan kehidupan kita dari waktu ke waktu bisa semakin baik, bisa semakin barokah, bisa semakin bermanfaat untuk kehidupan kita dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebagai penutup saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang berkesempatan, ikhlas, tulus, rela melangkahkan hadir untuk hadir tempat ini. Jazakumullah khairal jazaa wa afu minkum wallahu musta'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.